Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gadis itu membuka pintu perlahan, melihat Hanan yang langsung mengarah padanya begitu pintu terbuka. Kenapa mendadak horor, padahal pria itu tersenyum. Nahla balas tersenyum tipis, mendekati lemari, menarik salah satu piyama dari lipatan yang tersusun rapi, lalu beranjak tetapi berhasil dihentikan suaminya. "Ganti di sini saja, Dek. Aku nggak akan ngintip," seloroh pria itu dengan senyuman. "Di luar aja, Mas. Bentar ya, sekalian mau gosok gigi," pamit Nahla memboyong baju gantinya. Tentu saja Nahla belum punya nyali untuk buka-bukaan. Bisa habis malam ini kalau sengaja nekat ganti di dekatnya. Tetapi ngomong-ngomong, bukankah mereka sudah sah? Jadi sangat mungkin kalau next time perlu diuji nyali. Usai membersihkan diri, gosok gigi, dan semuanya, Nahla kembali ke kamar dengan penampilan yang berbeda. Piyama celana panjang dengan atasan pendek dan hijab instan yang cukup nyaman untuk malam. Perempuan itu menuju kamarnya berjalan pelan. Padahal sudah dilama-lamain juga, tiba sampai di kamar, pria itu belum tidur juga. "Tidur, Mas," tegur Nahla sembari menempati ranjang yang sudah diisi Ica dan pria itu tentunya. "Iya," jawab Hanan mengemas ponselnya. Nahla merebah di sisi kanan, sementara Hanan menempati sisi kiri Ica. Gadis kecil itu ada di tengah-tengah. "Dek, kamu udah tidur? Kenapa hijabnya nggak dilepas?" tanya Hanan belum menemukan kantuknya. Nahla yang sejatinya belum berlayar ke alam mimpi, terdiam tidak merespon. Lebih tepatnya, pura-pura tidur sambil merem. Takut banyak mengobrol, apalagi diajak begadang semalaman. Hanan sedikit bangkit, mengintip istrinya yang nampak merem. Pria itu tersenyum, kembali merebah dengan memeluk Ica. Namun tanpa diduga, tangannya mampir sampai ke tangan Nahla, menumpu padanya dalam satu padu. Nahla sendiri diam tanpa merespon, walau hati dan pikirannya mendadak tidak sinkron. Padahal baru bersentuhan tangan, kenapa hatinya sudah tidak tenang? "Duh Gusti, please tidur nak, tidur, besok kamu sekolah, ingat itu." Nahla pura-pura tertidur sampai ia benar-benar lelap sendiri bertemu dengan mimpi. Keesokan paginya, Nahla terjaga. Ia sedikit kaget saat menemukan seorang anak kecil di kasurnya. Seketika ia tersadar kalau itu Ica yang kini telah menjadi putrinya. Perempuan itu tidak menemukan Hanan di sana. Kemana pria itu? Apakah sudah bangun sepagi ini? "Jam berapa ini?" gumam perempuan itu sembari menyambar handphone miliknya di meja. Masih pagi. Selepas subuh lebih tepatnya, ia baru saja turun dari ranjang saat pintu kamarnya terbuka. Hanan yang masuk kamar, seketika perempuan itu dan juga suaminya saling menatap refleks. "Baru bangun?" tanya Hanan, membuka kopiah dari kepalanya, lalu menaruh di meja, beranjak duduk di bibir ranjang. "Iya," jawabnya masih mode canggung. Sepertinya pria itu baru saja sholat subuh, mungkin jamaah di masjid sama bapak. "Aku duluan Mas, mau mandi." "Kamu biasanya kalau pagi gimana?" "Hah, gimana apanya?" "Ya ngopi atau teh atau apa gitu, nanti Nahla buatin," ujarnya mencoba menawarkan. "Oh, kopi boleh, teh boleh, susu juga boleh," jawabnya menatap Nahla sambil tersenyum. Nahla sendiri malah grogi dan langsung kabur. Astagfirullah, niat hati mau keluar buat mandi, malah tidak membawa handuk dan ganti. Sungguh bukan solusi.
Perempuan itu balik ke kamar, membuka lemari pakaian miliknya, mengambil style seragam untuk hari ini. Sementara Hanan menjadi pengamat setia. "Dek, nanti pulang sekolah pulang ke rumah ya," kata pria itu menginterupsi. "Biasanya juga langsung pulang ke rumah, Mas," jawab Nahla dengan santai. "Rumah aku maksudnya, rumah kita lebih tepatnya," kata pria itu memperjelas. "Insya Allah, Mas, nanti aku pulang agak sore seperti biasa," ujar Nahla memberitahu. Perempuan itu beranjak serta-merta memboyong ganti dan handuknya. Kembali ke kamar masih dengan kepala terbungkus handuk. "Udah, aku juga pengen mandi, tapi nanti di rumah aja deh," ujar pria itu. Sedikit repot kalau di sini. Bukan apa-apa, ia juga tidak membawa ganti. "Iya, Mas. Kalau mau mandi, nanti aku pinjamin punya Tio lagi." Ya itu kopinya sudah siap di ruang tengah," ujar Nahla langsung menutup pintunya begitu Hanan keluar. Nahla membuka handuknya, sengaja mengeringkan lebih dulu dengan hair dryer agar cepat kering, memoles wajahnya dengan riasan yang sederhana tetapi cukup percaya diri. Baru membentuk handuknya agar terlihat rapi. "Ica belum bangun." Mas, ngagetin aja." "Au," desis Nahla mengadih. Kurang fokus plus sedikit kaget membuat jarum pentulnya nusuk tangan. "Kenapa?" Hanan sampai mendekat karena khawatir. "Gak apa-apa, Mas. Kamu jangan deket-deket, sana dulu," usir Nahla, jelas malu ditatap begitu dekat. Pria itu malah ikut menyender meja sembari memperhatikan istrinya. "Gak apa-apa, barangkali butuh bantuan," ucapnya sambil beranjak. Kasihan juga pagi-pagi sudah bikin salting anak orang. Nahla sudah beres. Beruntung ia tidak terlambat bangun, padahal semalam ia tidak bisur sampai pura-pura tidur. Apa karena efek Mas Bojo jadi susah mengantuk. "Pagi, Ica," sapa perempuan itu melihat Ica terbangun. "Pagi," jawab Ica langsung tersenyum melihat Nahla di dekatnya. "Kok Mama sudah rapih? Apa hari ini Mama tidak libur?" "Enggak sayang, liburnya besok kalau Minggu. Ica mau jalan?" "Mau, Mah. Nanti Ica bilang ke Papa." "Papa mana?" "Ada di luar. Ayo keluar," ajak Nahla menuntun putrinya. Nampak keluarga tengah berkumpul menjadi satu di ruang tengah. Ica menghampiri ayahnya, sementara Nahla ke dapur bantuin ibunya. "Sudah bersih gitu, Nduk." "Gak usah, tinggal manasin doang. Nanti malah kotor ke dapur gini," larang ibu demi melihat putrinya yang sudah rapi. "Iya, Bu. Nahla bantuin siapin piring aja ya." Nahla mengambil piring dalam rak, terus menyiapkan di meja makan sambil menunggu memanasi semur daging. "Pak, Mas, itu sarapannya udah siap," ujar Nahla menginterupsi. "Ica nggak mau makan," jawab gadis kecil itu tidak berselera. "Ica mau sarapan apa? Biar nanti aku beliin." "Gak usah, Dek. Nanti sekalian jalan saja," ujar Hanan biar tidak terlalu merepotkan. Semua makan dengan kusuk, kecuali Ica yang sibuk sendiri memainkan pakaiannya. Usai sarapan, Hanan serta Ica langsung pamit, diikuti Nahla yang sekalian berangkat ke sekolah. "Gak ada yang nemenin duduk di depan nih. Aku berasa supir kalau gini." "Ica mau di depan bareng Papa." "Mama aja," ujarnya pintar sekali. Nahla pun menempati jok sebelah kemudi, sementara Ica sibuk memainkan princess miliknya yang tertinggal di mobil. "Nanti pulang jam berapa? Ngabarin ya, aku jemput," ujarnya tak ingin dibantah. "Iya, Mas, tapi bukannya Mas ngantor?" tanya perempuan itu mengingatkan.
Hari ini kerja dari rumah, nanti sekalian jemput kamu, jawab Hanan masih mengambil waktu libur. Pengusaha otomotif dan showroom mobil itu sengaja menyempatkan waktunya sekalian nanti mengajak Nahla pindahan. Aku berangkat dulu ya, Dadah Ica, Mama berangkat dulu ya. Perempuan itu memutar tubuhnya hingga menghadap Ica. Gadis kecil itu menyalin punggung tangan ibunya. Berangkat Mas, pamit Nahla mengulurkan tangannya. Tanpa diduga Hanan membalas kecupan sayang di keningnya. Mendadak Nahla terdiam, seperti ada rasa hangat yang masih tertinggal, bikin jantung dan hati tidak aman saja. Ini kali kedua setelah halal dan di tempat yang sama. Udah dek, kok bengong? Mau nambah? Atau mau coba di tempat lain? Seloroh Hanan tersenyum. Seketika Nahla turun dengan pipi memanas. Dasar Mas Bojo suka bikin salting dan gagal fokus.